Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Suwardi, guru SMP Islamiyah Sian, juga sekaligus peserta PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, studi pendidikan agama Islam, dengan nomor peserta 352371001314. Berikut ini video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran PKI, ya, pendidikan agama Islam. Materi kali ini kita akan membahas topik, yaitu dengan materi menghadirkan sholat dan zikir sebagai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah SWT kasih kemudahan kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Silahkan mungkin doanya. Mulai. Selanjutnya, pengertian sholat
Sholat dalam arti bahasa, secara bahasa yaitu berdoa. Anak sekalian, ketika kita sholat, maka kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian sholat itu ya, mulai dari apa? Dari niat, diakhiri dengan salam. Yang namanya sholat diawali dengan niat, takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada rangkaian-rangkaian. Terus kira-kira siapa saja yang diwajibkan sholat? Saya tahu belum? Ya, siapa saja? Termasuk yang masuk sholat siapa? Satu, ya, Islam, balik, berakal. Tepuk tangan juga. Alhamdulillah ya, sekarang kita sudah mempelajari pentingnya sholat. Sholat yaitu kewajiban atas semua orang Islam. Ya. Secara istilah, ya, ibadah yang diawali takbir dan diakhiri salam dengan rukun dan syarat tertentu. Ini, jadi Quran Al-Baqarah ayat 3 yang apa? Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itu sudah jelas. Sebagai umat Islam ini kita harus mengerjakan sholat, Qurannya jelas dalilnya, maka tidak ada alasan apapun kita harus melaksanakan sholat. Seseorang wajib sholat apabila sudah apa namanya ini memenuhi syarat berikut ini, ya. Yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, nomor 5 telah sampai dakwah Islam kepadanya. Ini kalau 5 unsur ini kita dapati, kita harus wajib sholat. Pertama niat, yang kedua berdiri berdiam, yang ketiga takbiratul, yang keempat membaca hadis setiap, 5 rukuk dengan, terus iktidal dan dari rukuk dengan, terus 7 sujud, nomor 8, nomor 9, nomor 10, terus nomor 11, keras, nomor 12, 13, ya, alhamdulillah ya. Jadi ada 13 rukun sholat ini harus semua terjaga. Apabila tertinggal, maka sholat kita tidak
agama kita ini tegak, kokoh, kita harus sholatnya ya. Selanjutnya, pembeda antara muslim dan kafir. Sholat itu adalah pembeda antara kita dengan orang kafir, itu adalah dibedakan dengan sholat dan tidak. Sholat bisa mendekatkan kita pada Allah. Barang siapa yang jauh dari Allah, maka sholatlah. Ketika sholat, kita ini sudah berkomunikasi dengan Allah, ngomong-ngomongan dengan. Maka dari itu, kalau kita ingin berbicara dengan Allah, komunikasi dengan Allah, maka kita harus sering-sering rajin menjalankan sholat. Termasuk artinya bisa tenang, dekat dengan Allah, ya. Terus bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau sudah sholat tiap hari akan berbuat jahat itu pikir-pikir, ya. Pikir-pikir malu dengan apa yang dikerjakan. Sholat tiap hari masa gitu, ya. Akhirnya apa? Dia tidak jadi mengerjakan hal-hal yang dikerjakan. Ketika kalian sholat, tidak terus terjadi hal-hal yang seperti ini, maka sholat kalian akan batal. Pertama apa? Terjadi hadas kecil atau besar. Terus semangat. Alhamdulillah, ya. Pokoknya kalau sekolah dulu ya harus semangat, ya. Harus semangat. Yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita umat Islam yang diwajibkan sekarang ini sholat 5 waktu dalam sehari semalam, ya. Tidak banyak, ya. Hanya sehari semalam sholat 5. Ya, setelah 60 kali sudah diskon sama Allah terus 3 kali. Maka kita malu kalau tidak mengerjakan sholat. Ketika sholat, ya, itu ada yang namanya bacaan-bacaan di zikir. Maka kali ini makanya apa? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Setelah sholat ada rangkaian doanya, yaitu apa? Zikir, berzikir. Kalau mau sholat di masjid kita bikin sama-sama, ya. Astagfirullahaladzim, ala la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaihi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam, dan seterusnya. Itu yang namanya zikir. Zikir itu ada banyak rasanya. Ada zikir yang mengikuti surat-surat maktubah, ya, yaitu setelah sholat apa? Sholat maktubah. Zikir. Ada lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa
wajib. Termasuk apa? Qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dulu, ba'diyah dulu. Qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum ajar itu pahalanya dunia sekitar itu lebih baik sholat 2 rakaat. Barang siapa mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Nggak usah kaget, sebelum sholat subuh itu baca sholat 2 rakaat. Qobliyah itu sebagai umat Islamnya adalah anugerah yang besar, ya, anugerah rezeki, ya, nikmat Allah ini ada yang dibagi nikmat kecil, nikmat sedang, nikmat besar. Nikmat kecil apa? Maksudnya yang pertama apa? Kita dikasih harta benda. Siapa? Harta benda itu bukan hal besar sekalian, ya. Harta benda itu kecil kenapa? Ketika orang punya harta benda, kalau orangnya tidak sakit, tidak sehat, maka tidak punya harta. Maka dari itu yang nomor 2 nikmat sedang, yaitu nikmat sehat. Apa? Nikmat sehat. Orang beriman punya harta benda banyak, ya, ya. Orang yang paling bahagia nanti ketika kita mendapatkan nikmat yang tertinggi. Yang pertama nikmat harta benda, ya. Terus nikmat sehat. Kalau orang sehat punya harta benda, bisa menggunakan harta bendanya. Orang sakit nggak bisa, ya. Orang sakit punya harta benda nggak bisa menggunakan. Maka dari itu sehat inilah termasuk nikmat Allah yang puncak. Punya harta benda, awak sehat, bisa menikmati harta benda. Tapi orang sehat punya harta benda, kalau tidak punya iman, maka ini sia-sia hidupnya di dunia. Maka dari itu nikmat Allah yang nomor 3 yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Sudah punya harta benda, sudah sehat tubuhnya, ya. Terus kita punya iman Islam, maka ini nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Ya. Maka dari itu kita kalau sudah menjadi orang iman, orang Islam, maka kita harus apa itu? Menjalankan sholat. Ya. Jadi sholat itu kewajiban bagi siapa? Bagi siapa? Bagi umat Islam, bagi orang yang balik. Terus apa lagi tuh? Ya, berakal Islam, balik berakal, terus suci dari haid atau nifas, terus setelah sampai dakwah Islam adanya. Bagaimana dengan saudara yang ada di Papua sana, di atas gunung-gunung sana, yang pakaian masih dengan kulit-kulit keras, kulit-kulit kemasan, ya? Bagaimana dia yang bukan Islam? Kalau dia tidak pernah mendengar Islam, tidak pernah mendengar hidayah atau perintah Allah tentang sholat, maka dia tidak wajib, dia tidak mendengar, tidak menerima apa namanya seruan tentang Islam, tentang sholat. Maka dari itu kita sebagai orang yang sudah mengenal Islam jangan sia-siakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang itu yang dilihat Allah itu adalah yang paling bertakwa. Setelah kita belajar bagaimana atau yang diwajibkan sholat saja, ya. Terus
Yang membatalkan sholat apa saja? Rukunnya apa saja? Setelah kita belajar itu, maka sekarang kita akan mencoba, ya, mencoba apalagi akan menggunakan LKPD, ya. LKPD ini kita mencoba soal-soal akan kita jawab pertanyaannya berputar atau sekitar materi yang tadi sudah kita pelajari. Ya, paham ya maksudnya? Semangat ya! Ayo terus semangat! Ayo berdiri semuanya! Berdiri semuanya! Ayo! Semangat! Berdiri semuanya! Ya. Sekarang kita berdiri. Ya. Sekarang tangannya biar tidak apa namanya kalau ya tangannya gitu. Ayo sekarang ayo cepat ya. Nah, ya. Sudah ya. Nah, ayo kita terus semangat. Terus semangat. Ya, sekarang pasti akan membagikan LKPD. Nanti silakan ini dijawab ya semaksimal mungkin. Materinya sudah tak berikan, sudah tak kasih tahu, sudah tak ajarkan. Nanti silakan ini dikerjakan dengan baik. Ya, paham ya? Nah, baik. Ini dijawab ya. Dijawab dengan baik. Ya, materi sudah kita berikan, sudah kasih materinya, silahkan ini dikerjakan LKPD-nya sebagai tolak ukur kita materi yang sudah kita pelajari. Nanti kita jawab di sini sama-sama ya, agar kita mendapatkan nilai yang baik. Ya, semuanya dikerjakan ya, langsung dikerjakan. Sudah, alhamdulillah saya. Sudah semua ya. Anak-anak itu semua ada KPD dalam baik kerja ya, peserta didik itu sebagai tolak ukur kalian materi yang telah kalian serap tadi apa saja ya. Baik teman sekalian ya, cukup ya, karena kalian sudah mengerjakan dengan bagus, maka jawabannya akan saya berikan ya. Baik, terima kasih. Ya, baik, siapkan temannya ya. Ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan dengan bagus, dengan waktu yang cukup. Nanti akan kita koreksi sama-sama. Kita berharap nilainya bagus semuanya, ya. Nanti kita akan koreksi sama-sama, nilainya akan bagus semuanya. Terima kasih ya. Jawabannya bagus sekali. Ya.
mengenai hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Alhamdulillah, belum kita akhiri